Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhi ala waraqat fi bab ta'arud ila anqal. Wa in kana ahaduhuma aman wal akharu khassan fayukhassul amu bil khassi. Melanjutkan bab ta'arud. Kemarin diterangkan ta'arud antara lafaz itu ada kalanya dua nas yang ta'arud itu ada kalanya sama-sama am atau sama-sama khos, atau yang satu am yang satu khos, atau kedua dalil sama-sama memiliki umum wa khusus wajhi, sama-sama memiliki sisi keumuman dan kekhususan. Nah, ini cara menyikapinya beda-beda. Untuk yang sama-sama am dan sama-sama khos sudah kita bahas kemarin ya. Sudah kita bahas bahwa kalau sama-sama am atau sama-sama khos, langkahnya adalah pertama jam'u, inamkan. Di jam'u kalau memang mungkin. Kalau tidak mungkin jam'u, dilacak tarikhnya. Apakah turunnya bersamaan atau ada yang lebih duluan. Kalau ketemu tarikhnya ada yang lebih duluan, maka al-mutaqaddim mansukhun bil mutaakhir, atau al-mutaakhir nasikhun lil mutaqaddim. Dalil yang belakangan menasakh dalil yang duluan, yang awal. Ini kalau ketahuan tarikh. Kalau tidak ketahuan tarikhnya, maka tawakuf. Sampai kapan? Sampai wujida murajjih. Kalau tidak ada murajjih, ya tawakuf terus. Kalau ada murajjih, maka kita mentarjih salah satunya. Dan kemarin sudah diterangkan bahwa tarjih ini berpotensi sekali menimbulkan khilaf karena diperlukan ijtihad. Nah, sekarang kita masuk ke ta'arud yang bagian ketiga, yaitu ketika dua dalil, satunya am, satunya khos. Ini sudah terjawab dengan bab am dan khos kemarin. Bagaimana kalau ada dalil am dan dalil khos? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Di bab taksis kemarin harusnya antum bisa jawab. Kalau ada dalil am dan dalil khos, apa yang harus dilakukan? Ditaksis. Yang am ditaksis. Jadi tetap sama-sama dipakai. Taksis itu artinya jam'u apa? Dua dalil, berarti yang khos ya dipakai, yang am dipakai untuk sebagian afrod. Sebagian afrodnya dikeluarkan. Apa taksis? Tamyizu ba'dil jumlah atau ikhraju ba'di afrodil am an hukmil am. Jadi sebagian afrodnya am dikeluarkan dari hukumnya am. Berarti yang khos kita pakai sesuai kekhususannya, yang am tetap kita pakai tapi dengan mengeluarkan sebagian afrod yang tercakup oleh dalil khos. Nah itu jawabannya, sudah maklum sebenarnya. Nah, karena itu ini pengulangan saja sebenarnya. Nah, kita baca wa in kana ahaduhuma aman wal akharu khasson. Kalau salah satu dari dua dalil itu am dan satunya lagi khos, fayukhassul amu bil khassi. Maka dalil yang am ditaksis dengan yang khos. Harus ditaksis yang am. Contohnya kayak kemarin di bab khos, kataksisi hadisis sahihain. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, am fi ma saqatis sama'u al usyru. Hasil panen yang disiram dengan air hujan, artinya tidak menggunakan biaya, zakatnya al usyru, 1/10 atau 10%. Ini am. Ditaksis, kataksis. Ditaksis dengan apa? Bi hadisihima, ay bi hadisis sahihain. Dengan hadis yang sama-sama juga riwayat Imam Bukhari Muslim, yang mana dalilnya lebih khos. Apa? Laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Hasil panen yang tidak mencapai 5 wasak tidak ada sedekahnya, alias tidak ada zakatnya. Dalil yang pertama am fi ma saqatis sama al usyru. Hasil panen baik mencapai khamsatu ausuk atau kurang dari khamsatu ausuk. Dalil yang kedua khusus ketika kurang dari khamsatu ausuk. Maka ya apa sikapnya? Ya udah yang khos kita amalkan. Fima laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Hasil panen yang tidak mencapai khamsatu ausuk, tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Yang am tetap kita amalkan, fi masaqatis sama al-usyru. Hasil panen yang disiram tanpa biaya seperti air hujan, itu zakatnya 10% kalau mencapai khamsatu ausuk. Kita amalkan untuk itu. Kalau kurang, enggak, karena ditaksis dengan hadis yang khas. Jelas ya? Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah diterangkan dulu di bab am dan khas. Sekarang selesai, kita beralih
kepada yang keempat. Ini yang lumayan, ini agak perlu konsentrasi karena kita ini dalil yang keempat ini ta'arud, sama-sama punya sisi keumuman dan sama-sama punya sisi kekhususan. Wa in kana kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Jika masing-masing dari dua dalil itu am dari satu sisi, khas dari sisi yang lain. Artinya sama-sama punya sisi keumuman, sama-sama punya sisi kekhususan. Jawabannya gampang, ya sama seperti barusan itu. Tapi untuk contoh nanti kita perlu konsentrasi menerapkan mana sisi amnya, mana sisi khasnya itu. Jawabannya bagaimana? Ya sama, berarti kan ta'arud antara am dan khas. Maka yang am ditaksis dengan yang khas dulu. Sama-sama punya sisi keumuman, sama-sama punya sisi kekhususan. Ya udah, amnya A ditaksis dengan khasnya B. Amnya B ditaksis dengan khasnya A. Lah begitu, saling mentaksis satu sama lain. Fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Fa yukhassu umumi kulli wahidin minhuma, maka keumuman masing-masing dari kedua dalil itu ditaksis. Ditaksis dengan apa? Bi khususil akhar, dengan kekhususan yang ada pada yang lain gitu. Bi ayyumkina dzalik. In apa bi'an? Bi'an. Nah, sebagian nuskha in. Ya sama aja maksudnya. Kalau memang mungkin. Kadang nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya nanti mau nggak mau ada sikap yang lain nanti. Kalau nggak mungkin. Kalau mungkin mentaksis keumuman masing-masing dengan kekhususan yang lain, maka itu yang harus dilakukan. Kalau mungkin. Kalau nggak mungkin nanti akan diterangkan. Bi ayyumkina dzalik. Misaluhu hadisu Abi Dawud wa ghairihi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain. Hadisnya apa? Idza balaghal ma'u kullataini fa innahu la yanjus. Ini hadis pertama. Idza balaghal ma'u kullataini fa innahu la yanjus. Jika air mencapai 2 kullah, maka tidak akan najis. Jika air mencapai 2 kullah, tidak akan najis. Hadis pertama. Ini hadis pertama. Hadis kedua, ma hadis Ibnu Majah wa ghairi. Ta'arud dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lain. Apa? Al ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu al ma'u, air. Al ma'u ya. Semua air tidak akan bisa dinajiskan oleh sesuatu. La yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali sesuatu itu mengalahkan baunya air, rasanya air, warnanya air. Mengalahkan artinya merubah. Kecuali jika sesuatu itu yang mencampuri, yang najis itu, yang masuk ke dalam air, merubah baunya air, rasanya air, atau warnanya air. Ini hadis yang kedua. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Ini hadis yang kedua. Mana sisi keumuman, mana sisi kekhususan, kemudian bagaimana cara menyikapi. Nah ini fal awwalu, hadis yang awal, khasun bil kullaten, sisi khususnya kullaten. Hadis yang pertama, fal awwalu khasun bil kullaten, sisi kekhususannya kullaten. Amun fil mutaghayyir wa ghairi, sisi keumumannya mencakup air yang berubah atau tidak. Perhatikan, idza balaghal ma' kullaten fa innahu la yanjus. Jika air alma am kan? Am apa ndak alma? Am, kemasukan al. Di mufrad dima'rifatkan dengan al. Jika air, baik air yang berubah atau tidak berubah, mencapai 2 kullah, maka tidak bisa najis. Air mencapai 2 kullah, kecampuran kencing. Air mencapai 2 kullah,
kecampuran kencing, maka tidak bisa najis. Kalimat hadisnya al-ma'u am, baik kullaten atau dunal kullaten. Wadah ya, dohirnya hadis. Jangan bingung dengan di fikih tidak begitu. Nanti dulu kita memahami hadis dulu, paham ya bagaimana ulama menyikapi hadisnya sehingga menghasilkan hukum di fikih itu. Kok bisa di fikih padahal hadisnya begini ya? Idza balaghal ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Jika air mencapai 2 kullah maka tidak bisa najis. Al-ma'am berarti baik berubah atau tidak. Udah, kita sudah paham sisi khususnya kullaten. Sisi umumnya taghayyur amla. Berubah atau tidak am. Sisi keumumannya itu baik berubah atau tidak. Sisi kekhususannya ini khusus bahas air 2 kullah. Berarti kalau kurang dari 2 kullah nggak masuk hadis ini, nggak masuk. Nah, sekarang wasani, hadis yang kedua. Wasani khosun fil mutaghayyir illa ma ghalaba ala rihi au ta'mihi au launihi. Air tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Air kecemplungan najis apapun tidak bisa najis kecuali jika berubah warna, rasa atau bau. Berarti ini khusus bahas air yang berubah. Ini sisi khususnya. Sisi khususnya taghayyur, khusus air yang berubah. Sisi umumnya, nah ini amun fil kullataini wa madunahuma. Sisi keumumannya di sini tidak bahas 2 kullah atau tidak, beda yang atas. Sisi keumumannya apa? Khusus 2 kullah. Kalau yang bawah umum, tidak bahas 2 kullah. Al-ma'u, lafaz al-ma, kullaten atau kurang, ya kan? Air baik banyak atau sedikit. La yunajjisuhu syai'un. Tidak akan bisa najis karena kecampuran najis apapun, kecuali jika berubah. Berarti dohirnya hadis yang atas, air itu kalau sudah mencapai 2 kullah tidak najis, walaupun berubah. Yang bawah air itu kalau berubah najis, ya kan? Kalau berubah najis. Mafhumnya kalau nggak berubah nggak najis. Nah, jadi sini umumnya yang bawah ini kullaten au dunahuma atau kurang dari 2 kullah. Jadi mafhumnya hadis ini, pertama mantuknya dulu. Mantuknya hadis ini, air yang mencapai 2 kullah tidak najis, berubah atau tidak. Mantuknya. Mafhumnya, kalau nggak sampai 2 kullah langsung najis, ya kan? Kalau nggak sampai 2 kullah mafhumnya langsung najis. Nah, yang bawah mantuknya, air itu kalau berubah najis. Kalau berubah najis. 2 kullah atau tidak. Kalau nggak berubah tidak najis, walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit. Jelas? Nah, ini dohirnya kedua hadis. Belum kita melakukan taksis satu sama lain ini. Kan tadi sikapnya ketika ada 2 hadis ta'arud, sama-sama punya sisi keumuman dan kekhususan, maka masing-masing dari keumuman harus ditaksis dengan kekhususan yang lain. Itu sikapnya. Nah, di sini sisi ta'arudnya coba. Pertama ta'arudnya di mana dulu? Yang atas, air kalau mencapai 2 kullah, bagaimana? Kalau mencapai 2 kullah tidak najis, walaupun berubah atau tidak. Sementara yang bawah kalau berubah najis. Jadi ta'arudnya ketika taghayyur ya. Hadis yang atas menunjukkan tetap suci, hadis yang bawah menunjukkan najis. Sisi ta'arudnya ketika berubah. Itu satu. Kedua, hadis yang atas, air itu kalau sampai 2 kullah nggak najis. Mafhumnya kalau kurang najis. Berubah atau tidak.
Kalau kurang dari 2 kula najis. Berubah atau tidak? Yang bawah kalau berubah najis. Kalau nggak berubah nggak najis. Walaupun sedikit. Ta'arud kedua ya. Jadi ta'arudnya ada 2. Ketika berubah banyak berubah. Ta'arud antara yang atas dengan bawah. Yang atas menunjukkan tidak najis, yang bawah menunjukkan najis. Ta'arud kedua yaitu ketika air itu kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula tidak berubah. Kurang dari 2 kula tidak berubah. Yang atas najis, yang bawah tidak najis. Iya kan? Nah, itu sisi ta'arudnya biar antum paham. Katanya dalil ta'arud. Ta'arudnya di mana? Itu ta'arudnya. Ta'arudnya berarti ada 2 poin ta'arud di sini, yaitu ketika kullaten ma'at taghayyur. Ya. Kullaten ma'at taghayyur. Ini ta'arud. Yang atas menunjukkan suci. Yang bawah najis, ya kan? Ta'arud kedua ketika qalil bi ghairi taghayyur. Hadis yang atas menunjukkan najis. Kan idza balagul maqulatain fa inna najis. Air kalau mencapai 2 kula maka tidak najis. Berarti mafhunya kalau kurang dari 2 kula najis. Nah, yang atas menunjukkan najis, qalil bi ghairi taghayyur. Yang bawah pokok air itu kalau berubah ya najis. Ya kan? Yang bawah air itu pokok kalau berubah najis. Tak lihat 2 kula atau enggak. Nah, berarti yang bawah menunjukkan qalil bi ghairi taghayyur ini tidak najis ya. Yang atas karena tidak nyampe kulaten najis. Tapi kalau lihat hadis yang bawah karena tidak berubah maka tidak najis. Ta'arudnya 2 poin itu. Sisi ta'arudnya. Sekarang tadi kan konsepnya, kaidahnya, kalau ada dalil ta'arud sama-sama punya sisi keumuman dan kekhususan, maka masing-masing keumumannya ditaksis dengan kekhususan yang lain. Nah, kita tatbikan sekarang. Fakhusso umumul awwali bi khususis tsani. Keumuman hadis yang awal ditaksis dengan kekhususan hadis kedua. Hatta yuhkama, sehingga menimbulkan hukum anna bi anna ma'al kullataini yanjusu bit taghayyur. Ya, saya ulang lagi. Jadi fakhussa umumul awal bi khususis tsani. Keumuman yang awal yaitu taghayyara amla la yanjus. Ya kan? La yanjus. Keumumannya berubah atau tidak maka tidak najis. Ditaksis dengan apa? Bi khususis tsani, dengan kekhususan hadis yang kedua. Kekhususan hadis yang kedua yaitu taghayyur. Kalau taghayyur najis. Yang atas taghayyur atau tidak najis. Pokok kulaten, ya kan? Pokok kulaten, taghayyur atau tidak najis. Nah, keumumannya taghayyur amla ini ditaksis dengan hadis yang kedua. Kekhususan hadis yang kedua. Kekhususan hadis yang kedua apa? Taghayyur. Taksis apa? Ikhraju ba'di afradil am an hukmil am. Berarti ini kita coret ini. Keumuman hadis yang awal taghayyur amla tidak najis ini kita coret. Berarti menimbulkan hukum apa? Yang atas ini ditaksis. Air 2 kula itu tidak najis kalau tidak berubah. Kalau berubah najis. Mana ini kan am? Iya, ditaksis dengan ini. Nah, hatta yuhkam, sehingga menimbulkan hukum bi annama al kullataini yanjusu bit taghayyur. Akhirnya menimbulkan hukum air kullaten kalau taghayyur ya najis. Kalau taghayyur najis, prosesnya tadi sudah diterangkan. Yang atas keumumnya taghayyur amla, lah yang taghayyur dicoret dari hukum keumuman. Taghayyur kan afrodul am, dikeluarkan dari hukum am. Apa hukumnya am? Layan juz. Nah, ini kita coret ini yang taghayyur ini dengan keumuman kekhususan ini. Sehingga hadis yang atas juga gitu, idza balagul ma'u kullataini fa innahu juz. Jika air mencapai 2 kula maka tidak najis. Ai idza lam yataghayyar. Qayyid ai idza lam yataghayyar diambil dari kekhususan hadis kedua. Nah,
Kemudian sekarang dibalik. Oke, sekarang hadis yang satu ditaksis, hadis yang kedua ditaksis juga keumumannya. Wa khussa umumus tsani bi khususil awal. Keumuman hadis kedua ditaksis dengan kekhususan hadis pertama. Keumuman hadis kedua apa? Kullataini au daunahuma. Dua kulla atau tidak, hukumnya apa? La yunajjisuhu syai'un. Ini hukumnya. La yunajjisuhu syai'un. Keumumannya kullatain au dunahuma karena al-ma'u mutlak. Tidak bahas dua kulla atau tidak. Air itu pokok tidak berubah, maka enggak najis. Baik kullaten atau kurang dari dua kulla atau sampai dua kulla, pokok tidak berubah, tidak najis. Nah, ini keumumannya ini yang audunahuma apa? Yang ini yang mafhum, ini yang ditaksis ini, sebentar pelan-pelan. Nah, jadi yang bawah air itu kullaten atau tidak, pokoknya tidak berubah, nggak najis, ya kan? Pokoknya tidak berubah, nggak najis. Ditaksis dengan kekhususan yang awal. Kekhususan yang awal kullaten, iya kan? Kullaten. Wa khussa umumus tsani bi khususil awal hatta yuhkam bi anna madunal kullaten yanjus wa illam yataghayyar. Oke. Sebenarnya kayak yang antum sampaikan tadi bisa, tapi kita ngikuti apa yang di kitab. Jadi ini mentaksis dengan mafhum. Mentaksis dengan mafhum. Ini yang atas hadisnya menunjukkan air kalau mencapai dua kullah, mantuknya hadis. Air itu kalau mencapai dua kullah maka tidak najis, mantuk. Mafhumnya idza lam yablu kullaten maka najis. Nah, mentaksis dengan mafhum ini. Taksisnya dengan mafhum. Sebenarnya langsung kayak antum tadi bisa, cuman kita ngikuti apa yang di kitab. Yang di kitab berarti ini mafhum. Air yang mencapai dua kullah tidak najis. Mafhumnya kalau tidak sampai dua kullah najis. Nah, mafhumnya lam yablu kullaten. Lam yablu kullaten. Ini mafhumnya. Nah, keumuman hadis yang di bawah ini ditaksis dengan mafhum. Keumuman hadis yang kedua apa? Air itu kalau tidak berubah, kullaten atau tidak, maka suci. Ya kan? Lah yang dunahuma ini kita taksis. Kita keluarkan dari hukum tidak najis. Dengan apa? Dengan mafhumnya hadis yang awal. Yang mana karena ini mantuknya khos, mafhumnya juga khos. Mantuknya kullaten, mafhumnya dunal kullaten. Nah, kita taksis dengan kekhususan, tapi kekhususan yang diambil dari mafhum. Nah, jadi hadis yang bawah menunjukkan pokok tidak berubah, maka walaupun dunal kullaten suci. Ditaksis dengan mafhum yang di atas. Idza lam yablu kullaten najis. Nah, dikeluarkan. Berarti yang dunahuma najis, yang kullaten tetap ikut hadis kedua. Tidak berubah, maka suci. Nah ini. Wa khussa umumus tsani bi khususil awal. Keumuman hadis yang kedua ditaksis dengan kekhususan hadis yang awal, tapi taksisnya menggunakan mafhum. Sehingga hatta yuhkama, sehingga menghasilkan hukum bi anna madunal kullaten yanjus wa illam yataghayyar, bahwa air yang kurang dari dua kullah dihukumi najis walaupun tidak berubah. Ngerti ya? Ini sesuai yang di kitab. Sebenarnya langsung pakai ini juga bisa, pakai mantuk ini. Nah, ini kan kullaten atau tidak, ini susah, harus pakai mafhum memangnya, pakai mafhum. Jelas ini ya. Nah, nanti bisa didengarkan lagi rekamannya.
Nah, biar kalau masih bingung dibaca lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi, rekaman langsung dipotong kan bisa. Khusus yang poin ini memang perlu konsentrasi ini, perlu ngopi dulu ya. Kalau yang tadi yang pertama itu Ustaz, kalau dengan mafhum sama juga sini ya. Yang pertama tadi. Hadis yang pertama keumumannya. Nah, kan ini keumumannya taghayyar amla. Ini layan juz kan, suci. Walaupun taghayyur. Ditaksis kalau dengan mafhum berarti mafhumnya ini. Kalau enggak taghayyur, berarti ya suci. Nah, ini layan juz juga. Taksisnya mana? Kan taksis itu ketika am dan khasnya beda. Kalau antum di sini ngambil mafhumnya, hukumnya sama. Sama kayak tadi ini harus diambil mafhumnya. Kalau diambil mantuknya, hukumnya sama, tidak ada unsur taksis nanti ya. Kalau ini diambil mantuknya, ketika taksis hadis kedua diambil mantuknya, hukumnya sama, tidak beda, ya kan? Hukumnya sama. Ngapain taksis kalau hukumnya sama? Nah, itu yang di hadis menemukan cuma 2 dalil. Andai kata 3 itu bertentangan dengan 3 beda dengan 2 ini. Apa sama dengan salah satu? Kalau sama dengan salah satu ya apa? Kalau sama dengan salah satu, ya udah berarti dianggap 2. Kalau beda 3, ya tetap konsepnya sama nanti. Sama-sama am, ya dijamu. Kayak kemarin itu tahapannya sama-sama khos, hatta 10. Am semuanya. Ya kayak kemarin, mungkin jamu, enggak mungkin tahapan-tahapan setelahnya itu. Itu metodenya Imam Syafi'i. Kalau yang lain Hampir jumhurul usuliyin begini. Jadi usul ini jarang khilaf untuk jumhur. Yang sering beda itu Hanafiyah. Karena memang metode penyusunan usul mereka beda. Kalau usul Syafi'iyah dan yang lain ini, usul sudah ada, kemudian dijadikan alat. Usul sudah dibukukan oleh Imam Syafi'i, dan ini yang kemudian dijadikan alat untuk menggali hukum fikih. Kalau ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan kitab usul. Walaupun jelas Imam Abu Hanifah ijtihad itu ya pakai usul, cuma tidak ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggalkan karya-karya berupa fikih. Ashabnya kemudian kepingin mengembangkan, karena kan berkembang, fikih itu berkembang sesuai perkembangan zaman, berkembang. Ada masalah-masalah yang dulu tidak ada di zaman Abu Hanifah sehingga tidak dijawab. Nah, ini perlu dijawab. Nah, ulama Hanafiyah ketika mau menjawab masalah-masalah baru ini kan perlu usul. Lah Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan usul untuk mereka. Akhirnya diraba-raba. Imam Abu Hanifah menggali hukum seperti ini kira-kira pakai apa? Dikira-kira, oh kira-kira usulnya begini, kira-kira usulnya begini. Tapi kira-kiranya ulama, bukan kira-kiranya orang yang ngawur. Kira-kira mujtahid juga itu yang ngira-ngira. Nah, beda Imam Syafi'i, ashab itu tidak bingung. Ada masalah baru, ingin ijtihad, tidak bingung ngeraba-ngeraba usulnya Imam Syafi'i. Udah ada di kitabnya kok diraba-raba. Nah, itu. Dan jumhur rata-rata begitu, usulnya sama. Yang sering beda dalam usul itu Hanafiyah. Selain Hanafiyah, Hambali, Syafi'i, Maliki itu jarang beda, dikit perbedaannya sedikit. Udah. Ini tadi untuk macam ta'arud yang keempat, yaitu ketika ada dalil ta'arud sama-sama punya keumuman dan kekhususan, maka caranya adalah keumuman masing-masing ditaksis dengan yang lain kalau mungkin. Kalau tidak mungkin bagaimana? Ini sekarang kita lanjutkan pembahasan setelahnya. Fa'ilam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhar. Kalau keumuman masing-masing tidak bisa ditaksis dengan yang lain, ditaksis tetap ta'arud. Kan ini kan mungkin itu bagaimana? Keumuman masing-masing ditaksis mungkin itu kapan? Ya ketika kalau ditaksis ta'arudnya hilang. Ta'arudnya hilang. Ada sama-sama punya sisi keumuman dan kekhususan. Kalau masing-masing keumuman ditaksis tetap ta'arud, berarti ini tidak mungkin, ya kan? Ya apa kalau seperti itu sikapnya? Nah, ini. Fa'ilam yumkin takhsisu umumi kullin minhuma bi khususil akhar. Kalau tidak mungkin mentaksis keumuman masing-masing dari dua dalil itu dengan kekhususan yang lain, ihtija ila tarjihi bainahuma. Maka perlu diadakan tarjih. Jadi antara dua dalil ini perlu ditarjih.
Tapi bukan berarti tarjih yang satu kita tinggalkan, yang satu kita pakai. Beda kalau yang kemarin kan, sama-sama am atau sama-sama khos. Tarjih artinya kita pakai satu, yang satu enggak. Kalau ini tarjih khusus fima ta'aradu fihi, di dalam poin ta'arudnya saja. Tarjihnya hanya pada poin ta'arud. Poin yang enggak ta'arud sama-sama kita pakai. Berarti tidak ditinggalkan total satunya ya. Tidak ditinggalkan total. Jadi tetap kedua dalil sama-sama kita pakai dalam poin yang tidak untuk poin yang ta'arud, nah ini yang kita tarjih salah satu. Kalau sama-sama am sama-sama khos kemarin tarjih artinya yang satu dipakai yang satu enggak. Yang satu dipakai yang satu tidak. Kalau sini enggak, sama-sama dipakai untuk poin yang tidak ta'arud. Poin ta'arud ini baru tarjih. Nah, ini. Nah, makanya dikatakan ihtija ila tarjih bainahuma. Tarjih dalam apa? Fima ta'arud fihi, dalam poin ta'arudnya. Dalam poin ta'arud. Misaluhu, contohnya. Ini sudah ini ya. Sudah dicatat ini. Jelas. Soalnya ini perlu dicatat memang. Kalau nggak dicatat di papan susah. Memahami ini lama ini. Kalau nggak dicatat. Dulu Al-Fakir pas dars masalah ini ke Habib Bakar Bil Fakih juga beliau pelan-pelan gitu diulang, pelan-pelan diulang gitu. Karena memang perlu fokus. Nah, perlu fokus. Ini. Dan kalau dicatat sangat membantu. Sangat membantu. Sekarang yang nggak mungkin untuk dilakukan taksis kulin itu. Contohnya misalnya hadisul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis pertama bunyinya man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Ini dalil hukuman mati bagi orang murtad. Keumumannya man. Keumumannya man itu. Siapapun. Laki, perempuan, itu semuanya pokok merubah agama ya hukuman mati. Nah, ini hadis yang pertama. Wa hadis sahihain itu riwayat Imam Bukhari. Yang kedua hadis riwayat sahihain Bukhari Muslim. Annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an qatlin nisa. Hadis yang kedua naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Nabi melarang membunuh wanita. An-nisa am, murtad atau kafir biasa, bukan murtad kafir asli atau murtadah atau asliyah. Nah, keumumannya murtadah atau asliyah. Di sini man laki atau perempuan. Nah, hadis sahihain. Fal awal amun fir rijali wan nisa khasun bi ahli riddah. Sisi umumnya kalau untuk yang atas umumnya rijal wanisa. Khususnya untuk kasus murtad. Kafir asli tidak masuk. Kafir asli tidak dibahas dalam hadis ini. Yang dibahas man baddala dinahu, orang yang ganti agamanya, kafir dengan merubah agamanya. Ini hadis yang pertama. Wasani khasun fin nisa amun bil harbiyat wal murtaddat. Ini. Untuk yang kedua, sisi umumnya apa umumnya di sini? Harbiyat wa murtaddat. Kafir asli yang harbi tentunya, kalau dimi jelas tidak boleh kan? Harbi artinya kafir asli, harbi atau murtaddat. Nah, umumnya. Khususnya apa? Nisa. Khusus nisa. Nah, ini sisi keumuman dan khususnya. Jadi yang atas umum pada rijal wanisa, khusus kasus murtad. Yang bawah umum baik murtad atau kafir asli, harbi, khusus nisa. Nah, ini. Sisi ta'arudnya di mana? Fata'arada fil murtaddah. Ta'arudnya di sini murtaddat. Kalau melihat hadis yang bawah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Nabi melarang membunuh kaum wanita. Nabi tidak
mengkhususkan umum di sini an-nisa, semua wanita, baik harbiyat atau murtadat. Melihat keumuman hadis yang bawah, murtadah nggak boleh dibunuh. Tapi di atas, man badalah, laki atau perempuan ganti agama bunuh. Nah, jadi ta'arudnya di sini. Murtadah, nisa yang punya sifat riddah. Hadis yang atas dibunuh, hadis yang bawah nggak boleh dibunuh. Sama-sama punya sisi keumuman dan sama-sama punya sisi kekhususan. Fata'arodo fil murtadah hal tuktalu amla. Apakah dia dihukum mati atau tidak, dibunuh atau tidak. Warrajih annaha tuktal. Pendapat yang muktamad, dia dibunuh. Tetap. Jadi siapapun yang murtad, laki perempuan dibunuh, dihukum mati. Nah, ini langsung tarjih. Untuk poin ini, untuk harbiyat tak usah, tidak ta'arud kan? Untuk harbiyat tidak ta'arud. Untuk rijal apa ta'arud? Enggak. Makanya kedua hadis tetap kita pakai, iya kan? Hadis yang bawah kita pakai untuk harbiyat ini, hadis yang atas kita pakai untuk rijal. Untuk rijal kita pakai, untuk harbiyat kita pakai. Karena tidak taruh di sini kan? Yang taruh di sini nisa yang murtadah ini. Nisa yang murtadah lah, ini baru tarjih. Kita pakai yang atas, tidak pakai yang bawah. Tapi yang bawah apa ditinggalkan total? Enggak, tetap kita terapkan untuk harbiyah. Ketika perang ada perempuan harbi, asal dia tidak ganggu, tidak membahayakan, ya tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Ditangkap tidak apa-apa, tapi dibunuh tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW angkotlin bisa. Ini tidak mungkin ditaksis, ini tidak mungkin. Bakal tetap ta'arud kalau ditaksis. Coba kita praktekkan coba. Ini misalnya keumumannya rijal wanisa. Umumnya kan rijal wanisa. Misalnya kita taksis di bawah yang nisa berarti. Yang nisa. Berarti nisa kita keluarkan. Berarti hadis yang atas man baddala dinahu faqtulu. Man baddala dinahu faqtulu. Siapapun yang mengganti agamanya maka harus dibunuh, laki atau perempuan. Ditaksis dengan hadis yang bawah, nisa. Berarti hadis yang atas khusus rijal, khusus rijal. Nah, ini kalau kita naksis yang atas. Kemudian kan adil kan, harus taksis dua-duanya kan. Kita taksis yang bawah sekarang. Kita taksis yang bawah. Umum, harbiyat dan murtadat. Umum, harbiyat dan murtadat. Umum, harbiyat dan murtadat. Kita taksis. Kita taksis yang ahlur riddah. Berarti yang dilarang untuk dibunuh harbiyat. Murtadat tidak dilarang. Hasilnya beda apa enggak? Beda, tetap ta'arud. Coba ya. Coba kalau kita taksis yang awal. Hasilnya yang awal kita taksis umum rijal wanisa. Iya kan? Rijal wanisa. Pokok murtad dibunuh. Coba kita taksis. Berarti kita taksis dengan nisa kan? Keumumannya ditaksis nisa. Berarti nisa ini tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh rijal. Artinya berarti murtadah dibunuh apa enggak kalau kita lakukan begitu? Tidak dibunuh ya. Murtadah tidak dibunuh. La tuktal, hasilnya hasil taksis. Hadis keumuman yang awal ditaksis dengan khususnya tani menghasilkan la tuktal al murtadah. Ini satu. Tapi kan kita tidak naksis satu-satu, naksis dua-duanya. Coba kita balik sekarang. Yang bawah yang kita taksis. Naha angkotlin nisa. Umum, harbiyat atau murtadat. Tidak boleh dibunuh. Kita taksis. Nah, dengan ridha ini. Ini nisa yang harbi, yang murtadah keluar dari hukum itu. Berarti dibunuh apa enggak? Dibunuh. Hasilnya taksis kedua tuktal al murtadah. Tetap ta'arud apa enggak? Nah, ini loh, sisi kenapa enggak bisa dijamu. Beda yang contoh yang awal tadi kan, setelah ditaksis masing-masing menimbulkan kesinkronan, ya kan? Sinkron setelah melakukan taksis masing-masing menimbulkan kesinkronan. Tidak ada ta'arud, ta'arudnya hilang.
Tapi kalau di sini antum lakukan taksis umum kullin bi khususil akhar, hasilnya tetap ta'arud. Nah, terus ngapain capek-capek? Tetap ta'arud. Jadi kita melakukan taksis itu biar hilang ta'arudnya, kok ini malah tetap ta'arud. Maka mau tidak mau harus tarjih. Dan ternyata ulama kita mentarjih yang tuktalul murtaddah. Nah, jadi nahan qatlun nisa itu khusus harbiyah.